Mama, karena Mama penggiat lingkungan, Mama punya kelompok komunitas untuk lingkungan. Kami mau mengajar Mama membuat hand sanitizer dari daun mangrove supaya Mama punya daun mangrove ini tidak hanya jadi penangkal, tidak jadi bunga dan sebagainya, tapi bisa berfungsi untuk. Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Podcast Antara. Kali ini Podcast Antara sedang berada di tengah kawasan hutan mangrove, khususnya di daerah Jayapura di Papua. Nah, saya sedang kedatangan tamu, atau saya mendatangi tamu di sini dengan konsep obrolan kita malam-malam seperti ini, berada di tengah hutan mangrove, dan saya sedang berada di pinggir pantai yang dimana di situ dikembangkan banyak pelestarian mangrove, dan orang ini sangat tepat sekali untuk hadir di sini untuk membicarakan mengenai mangrove, yaitu Mama Petronella. Gimana kabar Mama Petronella? Baik, Mas. Sampai malam seperti ini masih semangat ya? Ya. Dengan obrolan yang tentu saja Mama menjadi salah satu pahlawan lingkungan di sini. Dan saya mendapatkan informasi dan kita riset nih, Mama Petronella salah satu aktivis lingkungan di Jayapura dan mendapatkan penghargaan Kalpataru. Apa itu benar? Ya, benar. Kenapa itu Mama Petronella mendapatkan Kalpataru? Bisa diceritakan? Ya, itu Kalpataru itu hasil dari dedikasi kerja selama 12 tahun. 12 tahun. Dedikasi dalam bidang apa? Pelestarian mangrove. Pelestarian mangrove. Gimana ceritanya Mama Petronella mendapatkan Kalpataru ini? Di tahun berapa mendapatkan Kalpataru, dan program apa yang menjadi pertimbangan mungkin Mama Petronella berhak mendapatkan Kalpataru waktu itu? Iya, saya dapat Kalpataru tahun 2023, tahun ini bulan Juni ya, tanggal 5 Juni Hari Lingkungan Hidup, dalam kategori pembina lingkungan. Pembina lingkungan. Apa yang dilakukan Mama Petronella ketika membina sampai akhirnya berhak mendapatkan Kalpataru daripada mungkin peserta yang lainnya? Iya, saya mengetuai 4 kelompok masyarakat yang ada di kampung, dan kelompok-kelompok itu yang saya bina selama saya ada di dunia lingkungan pemerhati. Nah, saat itu saya mengajak mereka dalam melakukan edukasi, baik angkat sampah, bersih-bersih sampah, menanam mangrove, dan juga manfaat dari buah mangrove itu kami buat menjadi produk-produk olahan sirup makanan. Produk olahan, ya. Bisa menjadi sirup, bisa dikonsumsi ya sebenarnya? Bisa. Dan itu sudah diproduksi? Sudah. Apakah dijual untuk umum? Dijual untuk umum. Siapa yang memproduksi hasil-hasil dari mangrove ini? Dinas BKSDA. Saya sebagai binaan mereka, yaitu Ketua Kelompok Sadar Wisata Ciberi. Berapa produk yang bisa dihasilkan oleh mangrove, Mama Petro? 4. 5. Ada sirup, ada es krim, ada puding, selai, dan juga hand sanitizer. Hand sanitizer? Ya. Selain dikonsumsi, ternyata bisa menjadi hand sanitizer. Ya. Bagaimana ceritanya bisa menemukan formula bahwa mangrove bisa menjadi hand sanitizer? Ya, awal mula mahasiswa KSC Uncen datang ke Engros cari kelompok saya. Nah, ketemu dia dengan saya, Mama, karena Mama penggiat lingkungan, Mama punya kelompok komunitas untuk lingkungan, kami mau mengajar Mama membuat hand sanitizer dari daun mangrove supaya Mama punya daun mangrove ini tidak hanya jadi penangkal, tidak jadi bunga dan sebagainya, tapi bisa berfungsi untuk membuat hand sanitizer. Di situ mereka mengajar saya membuat hand sanitizer, dan saya lakukan itu untuk saya juga menjadi narasumber di kampung buat masyarakat juga untuk mengajar. Apa saja bahan yang diperlukan untuk menjadikan mangrove sebagai hand sanitizer? Bahan bakunya ya daun mangrove itu sendiri, gliserol, alkohol, essential oil sebagai pewangi, dan juga air putih, air mineral. Bagaimana proses pengolahannya sampai menjadi hand sanitizer itu? Pertama, daun mangrove itu kami blender, dicuci bersih, kami blender. Setelah blender kami fermentasi selama 1 kali per 4 jam.
Hasilnya ya dari yang air 1 botol itu kami akan dapat cuman berapa mili ya seharinya ekstraknya itu. Ekstrak itu yang kami campur dengan 2 sendok kami campur dengan gliserol dan juga alkohol serta air putih tadi. Kita aduk, biarkan dia sampai dingin kan dibiarkan dia sampai jernih karena kalau waktu aduk kan masih ada campuran itu. Ada jadi otomatis ya. Masih ada gabu-gabu kan. Jadi biarkan sampai dia betul-betul jernih baru kita tuang di kemasan. Dikemas berarti? Iya. Dikasih brand dan sudah mendapatkan izin BPOM mungkin atau Dinas Kesehatan? Kita dapat baru izin dari farmasi ya. Farmasi? Ya, POM belum. Itu sudah dijual di masyarakat atau belum? Sudah. Dijual kemana saja? Oleh-oleh khas oleh Papua di Galeri Papua. Oh, menjadi produk oleh-oleh khas atau olahan Papua ya? Iya. Bisa menghasilkan berapa botol? Kalau saya buat 1 hari dapat 4 toples ya. 4 toples itu bisa 200 Sehari 200 botol? Iya, 200 botol. Dan terjual sebulan berapa botol biasanya? Mungkin karena hand sanitizer-nya belum terlalu terkenal. Iya. Jadi pas event-event saja saya jual. Baru terlaku. Kemarin 200 memang habis tapi tidak habis sekalian. Kayak 2 minggu sekali ada yang beli, 2 minggu ada yang pesan begitu. Berapa dijual per botolnya? 25.000. 25.000. Dan keuntungannya apakah masuk ke komunitas atau dimanfaatkan sebagai apa? Uangnya kami pesan kembali bahan itu karena bahannya harus kita beli di luar. Oh, harus di luar. Pesan ya. Bahan apa yang lewat sulit Shopee didapatkan di sini? Gliserol. Gliserol yang susah sama essential oil juga. Dan itu sudah diuji oleh pakar atau ahli bahwa hand sanitizer-nya ternyata cukup ampuh atau mampu bersaing dengan itu pasaran? Di farmasi aja. Kayak Balai POM belum sampai Balai POM. Karena kami butuh biaya untuk ke Balai POM juga. Dan ini dikelola di bawah naungan Balai Konservasi tadi ya? Ya. Atau ada sponsor lain atau CSR mungkin dari perusahaan? Enggak? Ada, dari Astra ada. Dari pemerintah kampung juga ada. Pemerintah? Berupa apa pemerintah memberi support? Dana. Untuk lakukan pelatihan dan mengembangkan itu. Oh, berarti ada dana yang dikucurkan oleh pemerintah dan PT Astra. Itu khusus untuk hand sanitizer-nya. Apakah menjadikan hand sanitizer ini menjadi produk unggulan di kawasan Jayapura misalnya? Atau memang ini tidak bisa diproduksi lain karena mungkin mangrove di Jayapura memiliki kriteria tertentu atau semua mangrove? Bisa? Semua mangrove bisa. Semua mangrove bisa? Ya. Kandungan apa yang menjadikan mangrove ini mampu menjadi hand sanitizer? Antioksida. Antioksida? Ada beberapa jenis. Cuman saya tidak hafal namanya. Satu itu yang saya hafal. Antioksida itu yang untuk bisa mematikan kuman itu. Mematikan kuman itu ya. Dan ini diproduksi ketika masa COVID-19 benar. Atau? Pas masa COVID itu. Diproduksi oleh berapa orang sekarang? Waktu itu kami 15 orang satu kelompok itu. 15 orang satu kelompok? Mama-mama semua? Khusus wanita Papua berarti ya? Perempuan Engros. Perempuan Engros. Dan apakah hal itu yang menjadikan Mama Petro mendapatkan Kalpataru salah satunya? Atau salah satunya. Apa yang dirasakan atau yang diharapkan Mama Petro ketika mendapatkan Kalpataru itu, dan salah satunya dinilai dari inovasi mangrove? Yang saya harapkan jangan cuma saya Petronella saja yang menerima Kalpataru, tapi ada Petronella lain yang bisa melakukan dan memanfaatkan buah mangrove itu sebagaimana mestinya. Ya, saya merasa terpanggil dan juga bertanggung jawab sebagai anak pemilik negeri yang hidup di situ. Yang saya harapkan jangan cuma saya Petronella saja yang menerima Kalpataru, tapi ada Petronella lain yang bisa melakukan dan memanfaatkan buah mangrove itu
sebagaimana mestinya. Untuk produk olahan lain, kan tadi bisa dijelaskan ada menjadi sirup ya, Ya, dan juga apa tadi? es krim. Es krim. Nah, bagaimana pengelolaannya sampai saat ini? Apakah semua diproduksi? Kalau es krim dengan sirup sampai hari ini masih. Masih? Ya. Dijual kemana? Saya jual online. Online. Dan juga di kampung ada yang pesan saya buatkan. Oh, jadi belum diproduksi secara massal. Iya, belum. Memiliki Karena gerai atau memang apa belum? kami belum punya gerai dan juga alat bantu untuk masaknya harus banyak. Begitu. Ngomong-ngomong, Mama Petro sejak kapan mencintai mangrove ini? Sejak lahir dan saya mendiami negeri itu. Sejak lahir sudah mengenal mangrove? Iya. Dan apa yang dilakukan Mama Petro ketika menjadi aktivis lingkungan? Sejak mulai kapan aktif terjun secara 100%? Kalau aktif sih untuk ke mangrove, kami karena hidup di situ dan tergantung di mangrove juga kehidupan kami. Dari kecil ikut orang tua ke hutan mencari, dan kami juga melakukan konservasi itu sejak itu. Karena kami larang orang lain jangan masuk karena itu hutan kami, itu tempat hidup kami. Tetapi saya turun 100% menjadi pemerhati lingkungan itu pada tahun 2011. 2011. Hal apa yang membuat Mama Petro yakin dan akan menjadi ini jalanku nih di tahun 2011 itu untuk menjadi seorang aktivis lingkungan, khususnya pelestari mangrove? Ya, saya merasa terpanggil dan juga bertanggung jawab sebagai anak pemilik negeri yang hidup di situ. Karena waktu itu saya bergabung dengan satu komunitas yang namanya Forum Peduli Pordumbai Green yang diketuai oleh Bapak almarhum Freddy Wanda. Kami bekerja mengangkat sampah, membuat bibit, menanam. Dan sampai pada tahun 2018 saya berdiri sendiri juga untuk punya kelompok sendiri. Bagaimana kondisi hutan mangrove pada tahun itu, khususnya sebelum Mama Petro terjun 100%? Sebelum mangrove itu masih utuh. Masih utuh. Dan di tahun 2011 dengar-dengar justru mangrove berkurang ya? Ya. Karena dampak apa ini? Dampak pembangunan. Dampak pembangunan. Pembangunan salah satunya di Teluk Siberi ini berarti pembangunan jembatan ya? Jembatan merah. Meskipun pembangunan jembatan merah juga berdampak positif, dalam sisi lain ternyata salah satu dampak negatifnya adalah mangrove menjadi berkurang. Apakah itu benar? Ya, benar. Apa kira-kira yang menyebabkan itu berkurang? Apakah memang dipangkas atau tidak sengaja dampak dari proyek? Dia dipangkas sekalian ditimbun. Oh, ditimbun. Jadi dia benaran mati. Oh, benaran mati. Dan setelah itu apa yang dilakukan Mama Petro di tahun 2011 ketika terjun menjadi aktivis lingkungan? Ya, kami lakukan itu penanaman kembali. Penanam kembali mangrove. Bagaimana proses penanam kembali mangrove sebenarnya? Ya, kami pertama buat polybag dari plastik sampah. Terus kami isi lumpur yang ada di situ, lumpur mangrove. Kami kumpul buah mangrove yang jatuh hanyut di pinggiran mangrove. Kami semayam. Setelah sudah tunas, baru kami tanam kembali di wilayah-wilayah yang rusak itu, hutan mangrove yang sudah punah itu kami tanam kembali. Apa dampaknya ketika mangrove pada saat itu berkurang? Dampaknya banyak. Bisa disebutkan? Ikan berkurang, kepiting berkurang, ekosistem laut lah, kerang berkurang. Itu yang kami rasakan, dan juga abrasi pantai terjadi. Abrasi pantai dalam bentuk seperti apa? Apakah sampai air laut itu masuk ke? Air laut masuk, dulu kan Ciberi itu panjang, dia putus di tengah. Putus. Dan juga pembengkakan air terjadi di kampung. Air yang dulunya hanya 2 meter, dia sudah sampai sekarang sudah mau 3 meter. 3 meter. Dan setelah kembali dilestarikan mangrove, perlu berapa lama? Ya hampir 50 tahun mangrove itu dia berkembang atau bertumbuh. 50 tahun untuk satu mangrove tumbuh? Iya, sampai besar.
dan memiliki akar yang banyak seperti yang awalnya. Iya, yang awalnya. Yang awal kan sudah hidup ratusan tahun itu. Betul. Dan sudah berapa tahun? Iya. Sejak ditanam itu berapa tahun, Mama? Yang saya tanam sekarang baru 12 tahun. 12 tahun. Berarti masih kurang sekitar 38 tahun lagi untuk bisa tumbuh seperti semula. Itu pun kalau airnya bagus. Kalau airnya kualitas airnya tidak bagus, debit airnya tidak bagus, ya otomatis dia mati dan kita akan sulam terus, ganti terus. Wow, 50 tahun yang rusak begitu saja karena entah ini dampak dari sesuatu, tapi ternyata matinya mangrove itu untuk menumbuhkan kembali perlu 50 tahun dan sekarang sudah dibangun sejak 12 tahun lalu. Berapa orang yang Mama gerakan untuk memulai proyek itu semua? Komunitas yang selalu minta kami untuk bergabung banyak, ya sekitaran 300-400. 400 orang? Iya. Yang Mama pimpin atau Mama kelola ada berapa? Kalau yang saya kelola masyarakat kampung 150. 150 orang. Apakah mereka datang sukarela atau Mama harus membujuk untuk memberi pemahaman bahwa dampak mangrove cukup besar pada kehidupan kita seperti itu? Iya, saya memberikan sosialisasi juga. Bagaimana mereka? Kepada ibu-ibu, anak-anak sekolah minggu pada saat ibadah-ibadah. Nah, kami kumpul, saya sampaikan kalau saya akan lakukan ini, pembibitan mangrove, penanaman yang mau bersedia sama-sama dengan saya, kita kerja sama-sama untuk menjaga hutan ini supaya tetap ada, jangan sampai hutan ini hilang. Apa respon dari masyarakat waktu itu? Apakah langsung bergabung atau perlu berkali-kali? Ada yang bergabung, ada yang tidak. Susah juga mengajak orang. Tidak segampang itu yang kita bayangkan. Karena semua punya kesibukan masing-masing dan tidak semua orang punya basic di situ. Betul. Apakah Mama mengajak komunitas lain atau sosok lain untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat ini? Iya, saya punya teman kerja yang kami sama-sama saat itu ada di pemerhati lingkungan saat 2011 kami sama-sama itu Rumah Bakau, Abang Gamel. Abang Gamel yang menjadi partner, partner kerja Mama saya untuk memberi penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat. Sejauh mana menurut Mama penyuluhan itu bisa diberikan, dan apakah ada bantuan dari pemerintah atau kolaborasi dengan pemerintah juga untuk memberikan penyuluhan ini? Kalau dengan pemerintah kami belum melakukan penyuluhan. Kolaborasi untuk minta pemerintah melakukan penyuluhan sampai hari ini masih kami yang lakukan. Karena kami takut, kami tidak punya anggaran untuk minta ke mereka. Karena biasa kalau panggil narasumber kan harus bayar, itu pemahaman saya. Jadi sejauh ini belum saya panggil begitu. Namun pemerintah apakah juga memberi dorongan atau semacam pendidikan penyuluhan sendiri kepada para kader-kader ini atau seperti apa untuk mendidik sendiri? Mereka awalnya punya pekerjaan ini, harus menanam mangrove bibit ya. Dari BKSDA tadi? Bukan, dari Dinas Kehutanan Provinsi. Dinas Kehutanan Provinsi itu. Di situ kelompok kami yang mereka pakai. Buatkan mereka beli kami punya bibit. Nah, kami dapat uang dari situ. Bibit itu yang kami tanam. Jadi setiap 2 bulan harus kami periksa yang mana yang mati, mana yang hidup. Kalau yang mati kita ganti sulam yang baru. Begitu. Sejauh ini respon dari pemerintah daerah dan juga masyarakat sendiri terhadap gerakan yang Mama bentuk bersama komunitas lain dan mitra kerja tadi seperti apa? Responnya baik. Baik dalam bentuk seperti apa itu? Mereka memberikan bantuan ya. Dalam hal ini proposal yang saya masukkan mereka bisa menjawab. Karena dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan mereka melihat bahwa ada dampak positif. Dan itu yang membuat mereka. Akhirnya mereka memberikan bantuan kepada saya dan uang itu saya pakai buat kelompok. Jadi saya mulai dari generasi bawah. Generasi bawah yang akan menjadi contoh kepada generasi atas. Dia akan malu ketika dia melihat anak kecil bisa angkat sampah, bisa tanam mangrove, dan orang besar bisa menilai itu dan melihat dan meniru. Kami kumpul, saya sampaikan kalau saya akan lakukan ini, pembibitan mangrove, penanaman yang mau bersedia sama-sama dengan saya, kita kerja sama-sama untuk menjaga hutan ini supaya tetap ada, jangan sampai hutan ini hilang.
saat ini bantuan atau perhatian seperti apa yang Mama butuhkan untuk menghidupkan kembali mangrove, mengejar ketertinggalan 50 tahun ini? Iya, intinya pemerintah serius dalam mendampingi kami, kelompok-kelompok masyarakat, dalam melakukan konservasi itu. Karena kalau saya sendiri, tidak mungkin lah, saya butuh orang lain juga untuk menolong saya dalam hal ini, pemerintah itu. Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam, dan juga Dinas Lingkungan Hidup, dinas-dinas terkait yang punya basic sama seperti saya, untuk terus menanam mangrove dan melestarikannya. Jadi tidak hanya bentuk uang saja, tapi bentuk penyuluhan juga. Dan mereka mendampingi, tidak hanya hari ini mendampingi terus tinggalkan, tetapi rutin, sebulan 2 kali begitu. Supaya masyarakat juga terus semangat. Hanya masyarakat butuh semangat dari luar. Karena mereka merasa bahwa bukan mereka yang merusak hutan itu. Buat apa saya harus susah-susah payah menanam begitu. Kan pola pikir masyarakat begitu. Yang gak serusak kan orang lain. Kenapa harus kami yang berjuang? Tapi kalau pemerintah datang dengan strateginya, caranya, untuk memberikan motivasi bagi mereka dengan gaya apa, saya pikir masyarakat pasti bisa. Supaya merubah pola pikir mereka untuk tidak berpikir kembali ke yang sudah terjadi, tapi bagaimana bisa menanam dan memelihara hutan itu lagi, karena hutan itulah yang memberi makan dan kehidupan kepada mereka. Bagaimana menurut pandangan Mama kondisi hutan mangrove sekarang di Papua? Hutan mangrove sekarang di Papua sudah sangat hancur dan rusak. Apa yang harus dilakukan masyarakat dan seluruh pihak untuk kembali kita berterima kasih kepada hutan? Salah satunya kita harus kerja dan menjaga, menanam itu dan menjaga agar tidak ada lagi tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab merusak tempat itu. Dan saya pikir itu harus ada sanksi ya, sanksi jerah atau apa yang dibuat, atau undang-undang yang dibuat itu harus betul-betul ditegakkan supaya pemodal-pemodal itu tidak lagi merusak hutan ini. Dan masyarakat harus semua merubah pola pikir bahwa tidak lagi menjual, tetapi dia menjaga hutan itu demi anak cucunya. Apa yang sebenarnya Mama dapat dari perjuangan Mama? Apakah Mama mendapatkan keuntungan sendiri untuk hidup, dalam arti mendapatkan materi dari yang Mama lakukan, atau tidak dapat sama sekali sebenarnya? Sebenarnya saya mendapatkan sesuatu begitu dari Tuhan, yaitu kesehatan, kekuatan ketika saya ingin menjaga alam ini. Karena bicara alam, kami bicara tentang penciptanya. Jadi ketika saya menjaga alam ini dengan baik, Tuhan pun menjaga saya, alam pun menjaga saya. Itu yang saya dapatkan sebenarnya, bukan uang yang saya dapat. Tetapi hal-hal baik itu yang saya dapat. Dan bagaimana saya bisa menolong orang banyak dengan menjaga hutan itu. Karena hutan ini kan manfaatnya banyak. Salah satu penangkal abrasi pantai. Yang kedua tempat penyerapan air. Yang ketiga tempat hidupnya ekosistem laut. Jadi hutan mangrove itu sudah sebagai dapur bagi kami dan juga sebagai ibu yang memberikan kehidupan kepada kami. Itu yang saya pikirkan, ya, memberikan kehidupan. Kegiatan sehari-hari apa Mama untuk bertahan hidup? Apakah memang mengandalkan dari mangrove atau seperti apa? Saya punya kios, kios Bama waktu itu. Saya jualan air, depot air, jualan Bama. Saya punya kerajinan handicraft yang saya jual. Itu yang saya pertahan hidup sampai hari ini. Dan mangrove murni tetap dari kegiatan dalam jiwanya, ya, panggilan jiwa, bukan karena ada paksaan, hal yang dicari atau keuntungan tersendiri berupa materi, tapi keuntungan timbal balik alam itu yang dicari. Saya melakukan itu ikhlas, tulus, dan saya berpikir bahwa Kalpataru itu bagian dari saya punya ketulusan. Apa harapan dari Mama Petro terhadap generasi selanjutnya terhadap hutan mangrove? Ya, harapan saya bisa menjadi motivasi bagi masyarakat semua yang ada di kampung, bahkan di kota Jayapura dan seluruh Papua, untuk juga bisa seperti saya bekerja dengan suka hati, dengan kerelaan hati, menjaga, merawat, menanam demi kehidupan, kelangsungan kehidupan mereka juga dan anak cucu. Terakhir Mama Petro, apa strategi Mama Petro sebagai peraih Kalpataru untuk turut bertanggung jawab atas kelestarian mangrove ke depan dan mengajak generasi selanjutnya itu untuk peduli kembali merawat hutan mangrove? Strategi saya itu memberikan edukasi.
edukasi diberikan kepada anak-anak usia dini. Nah, ketika kami memberikan edukasi hal yang baik kepada anak-anak di usia dini akan tertanam dan tertimpan di dalam hati bahkan pikiran, dan mereka bisa mengubah itu di dalam kehidupan keluarga mereka. Tabiat hidup orang tua, budaya hidup orang tua yang salah mereka bisa merubah. Itu pentingnya saya memberikan edukasi kepada anak-anak PAUD. Dan saya tidak mulai ke generasi atas, tapi saya mulai dari generasi bawah. Ya. Karena saya rasa kalau ke generasi atas sudah terlambat. Ya. Jadi saya mulai dari generasi bawah. Generasi bawah yang akan menjadi contoh kepada generasi atas. Ya. Dia akan malu ketika dia melihat anak kecil bisa angkat sampah, bisa tanam mangrove. Dengan senangnya dia bersuka cita menanam tanpa berpikir apa-apa kan anak-anak. Dia bertanam, dia tahu saja pulang dia makan. Dan orang besar bisa menilai itu dan melihat dan meniru. Ternyata benar. Justru terbalik ya. Generasi muda yang ingin dijadikan contoh bagi generasi sekarang. Itu yang saya lakukan saat ini. Jadi saya bina anak-anak PAUD, anak-anak sekolah minggu untuk menanam mangrove dari usia dini. Supaya kakak-kakaknya, orang tuanya melihat hal baik ini. Supaya sebelum mereka tua, mereka usia senja, mereka sudah bisa melakukan apa yang terbaik selama mereka masih kuat dan masih muda. Ketika mereka sudah tua, mereka melihat apa yang mereka lakukan itu membuat hati mereka senang dan pun pahalanya besar. Baik, terima kasih Mama Petrus sudah mampir di podcast Antara berbagi cerita mengenai bagaimana perjuangan Mama Petrus berpuluh-puluh tahun mengembangkan ide dan waktu bahkan pengorbanan lain untuk menjadikan mangrove kembali lestari, karena mangrove adalah kehidupan bagi masyarakat Papua sendiri di kawasan Siberi khususnya dan meluas lagi ke depannya. Baik Sobat Antara, demikianlah obrolan podcast kali ini. Nantikan juga podcast-podcast selanjutnya di episode selanjutnya. Dan nantikan juga saksikan podcast di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia, dan Noise di podcast Antara, dan juga Spotify di podcast Antara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.